Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kita ingin kualitas ibadah kita maksimal. Tentunya bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita kecuali dengan kita mengikuti pendahulu kita. Kita mengikuti para salafus saleh bagaimana mereka mengisi Ramadan agar kita punya role model. Dan Nabi SAW adalah uswatun hasanah. Bagaimana Nabi SAW mengisi bulan Ramadan beliau. Dikisahkan bahwasanya Nabi SAW adalah ajwadun nas. Kana ajwadun nas. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi ini bersifat umum. Akan tapi grafiknya meningkat ketika datang bulan Ramadan. Sedekahnya lebih ditambah lagi, lebih gesit lagi, lebih giat lagi. Maka di antara ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah dengan menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita berupa sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikan perbukaan pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa. Kita bersedekah pada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Kemudian ibadah yang berikutnya yang bisa kita contoh adalah dengan membaca Al-Quran. Nabi SAW dalam hadis yang sama, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Kana yalqahu kulla lailatin. Jibril datang kepada Nabi setiap malam. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Dan Nabi mudarasa Al-Quran bersama malaikat Jibril. Maka ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Mudarasa Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan tartil. Kita baca Al-Quran dengan tajwid. Kita baca Al-Quran dengan tilawah yang benar. Serta kita tadabburi maknanya. Maka ahibati fillah rahimakumullah. Sebagian para ulama, sebagian salaf kita melihat ada mereka yang mengkhatamkan sekali sebulan. Ada yang lebih, ada yang sampai puluhan kali, 60 kali, 30 kali, belasan kali. Bahkan sebagian mereka telah memulai memberhentikan aktivitas mereka pada bulan Rajab. Pada bulan Sya'ban mereka fokuskan dirinya untuk membaca Al-Quran. Maka ahibati fillah rahimakumullah, ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan qiraatul Qur'anul Karim. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, ibadah yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan tentunya dengan qiyamul lail. Dengan kita salat tarawih. Karena salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Nabi SAW membaca ayat yang sangat panjang ketika salat malam ini. Sehingga para sahabat yang lainnya diantaranya Hudzaifah ibn Yaman menganggap Nabi akan ruku di 100 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Ternyata tidak. Kemudian ia menganggap mungkin Nabi akan ruku di selesai khatamnya surah Al-Baqarah. Ternyata itu pun tidak. Nabi membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Bahkan di hadis yang lain Abdullah bin Mas'ud, qad hamamtu, dia punya keinginan yang bisu, hamam tu bisu. Ketika beliau menjadi makmum bersama Nabi, beliau punya keinginan untuk keluar dari solat karena panjangnya bacaan Nabi SAW. Maka ibadah yang berikutnya adalah kita qiyamul lail. Kita baca, kita ikuti imam yang bacaan yang panjang, yang tartil, yang mana bacaan Nabi SAW ketika berjumpa dengan ayat rahmah, beliau minta rahmat kepada Allah. Berbicara ayat surga, beliau minta surga. Berbicara ayat tentang neraka, beliau berlindung daripada neraka tersebut. Maka ahibati fillah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaba. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Maka ini juga menjadi rutinitas ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian bagaimana para salaf ketika bulan Ramadan? I'tikaf. Nabi SAW terkhusus ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarah. Dia kencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dia hidupkan full malamnya, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya untuk juga ikut serta dalam ibadah i'tikaf, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan mengisi 10 terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Karena ini detik-detik kita akan berpisah dengan bulan Ramadan dan kita tidak tahu apakah Allah berikan kesempatan tersebut bagi kita untuk kita di Ramadan berikutnya atau tidak. Maka ibadah berikutnya yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah
berdiam diri di masjid dari subuh sampai dengan syuruk mungkin, atau mungkin kita beristirahat di masjid, kita niatkan iktikaf di masjid, terkhusus malam-malam harinya kita niatkan kita iktikaf, berdiam diri, menghadiri kajian, membaca Al-Quran, membaca tafsir, tadabbur Al-Quran, dan usahakan kita rutinkan ibadah kita lakukan di masjid. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal di Ramadan kali ini dan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.